Slide yang kedua, ya, sebagai hal yang sudah kita mengerti bersama kakak-kakak, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2000 untuk nomor 12 tahun 2010, di mana sebagai filosofinya, sebagai diketahui bahwa tujuan dari gerakan pramuka adalah membentuk setiap anggota pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat pada hukum, dan menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia. Itulah yang termuat sebagai filosofinya kita sebagai pramuka, sudah barang tentu untuk bisa mengembangkan apanya? Mengembangkan jiwa kepramukaannya, di mana wadah pembina untuk saling menyamakan apa? Menyamakan visinya, bagaimana cara membinanya dan sebagainya. Ini sudah termasuk di dalam kegiatan pramuka itu sendiri. Untuk slide yang kedua, yang selanjutnya, dari hal tersebut yang di atas itu memiliki satu tujuan, di mana pramuka tersebut telah jelas ditangkap maknanya bahwa gerakan pramuka adalah sebuah kawah candra di muka generasi milenial, membentuk karakter generasi milenial Indonesia yang berlandaskan yaitu Pancasila. Gerakan pramuka memandang atau tidak memandang batas-batas usia pensiun. Sebab di dalam prinsip dasar yang lebih tua itu akan bertanggung jawab untuk membina dan mendampingi adik-adiknya. Atas dasar prinsip tersebut, jelas pramuka merupakan media efektif untuk menempa generasi milenial untuk tumbuh dan mengembangkan dirinya secara optimal demi nusa dan bangsa. Melalui intensitas pendampingan, jelas itu sudah termasuk di dalamnya, di mana generasi muda milenial akan dibantu untuk dapat menemukan jati dirinya, keutamaan hidup demi masa depan bangsa yang dalam dekade berikutnya akan menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kawah candra rupanya di sana, maka jelas seperti yang saya tadi katakan bahwa ada pendampingan gerakan pramukanya bagaimana untuk mengawal jiwa pramukanya. Salah satu aspek yang hendak kita tumbuhkan dalam pendampingan gerakan pramuka yang tidak lain dan tidak bukan adalah semangat pengabdian dan melayani. Tekad ini perlu terus ditanamkan pada jiwa-jiwa muda generasi milenial agar semakin membumi, bukan hanya sekedar himbauan, bukan hanya sekedar slogan,
tetapi betul-betul menjadi kegiatan yang bisa menjadi kegiatan, terutama kegiatan kokurikulernya. Untuk itu, gerakan pramuka yang semula bersifat atau yang untuk gerakan pramuka itu yang bersifat ekstrakurikuler, kini berubah menjadi kokurikuler dan wajib di setiap jenjang pendidikan, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun SD, mau sampai ke perguruan tinggi. Integrasi pramuka ke dalam pendidikan formal didasari atas pentingnya generasi milenial itu untuk mewarisi, melanjutkan perjuangan dan merawat bangsa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulunya. Itu merupakan gagasan yang mulia. Gagasan mulia tersebut diilhami dengan kemarin adanya tema gerakan pramuka pada saat Hari Pramuka yang ke-59. Peran gerakan pramuka ikut membantu dalam penanggulangan bencana COVID-19 dan bela negara. Tema ini menyadarkan betapa pentingnya nilai persatuan dan kesatuan suatu bangsa yang saat ini sudah mulai terancam dengan banyak permasalahan. Terlebih dengan merebaknya satu pandemi, yaitu pandemi COVID-19, bila bangun satu persatuan atau satu kesatuan maupun semangat bela rasanya tidak kokoh, bangsa ini akan dikhawatirkan akan tumbang. Merebaknya berbagai tindak kejahatan, banyak sekali kejahatan, tidak hanya kejahatan-kejahatan yang bersifat spora, tetapi justru malah yang lebih sadis lagi pada penalaran anak-anak, pada penalaran anak-anak. Terorisme, radikalisme, pencemaran lingkungan, dan intoleransi yang kian hari persennya atau persentasenya itu semakin meningkat, merupakan indikasi bangsa ini akan terancam degradasi moral. Untuk itu, kiranya kalau kami boleh menyampaikan adalah itu merupakan satu kepedulian dari semua pihak. Termasuk di dalamnya adalah gerakan pramuka. Senantiasa untuk memberikan kontribusi dalam menjaga keutuhan bangsa dan menjadi satu kewajiban seorang pramuka. Kakak-kakak yang berbahagia, pada masa normal baru ini, gerakan pramuka dibutuhkan dalam memberikan pencerahan kepada publik agar laju gerak COVID-19 bisa dicegah. Beberapa pencerahan yang bisa dilakukan dengan mengkampanyekan hidup sehat, memakai masker, mematuhi protokol kesehatan, menghindari kerumunan,
dan lain sebagainya yang bisa atau kita anggap itu akan menjadikan penyebaran. Seringkali masyarakat memakai dan memaknai yang namanya normal baru itu dengan asumsi yang berbeda-beda. Ada beberapa yang mengasumsikan normal baru itu adalah pola hidup kembali normal seperti sebelumnya atau seperti sebelum ada pandemi, sebelum ada COVID, itu yang namanya normal baru. Padahal yang dimaksud normal baru itu adalah kita harus dapat menerapkan kehidupan normal baru yang harus diterapkan untuk mencegah penularan COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan. Gerakan Pramuka mempunyai tugas seperti tersebut. Untuk apa? Untuk mengklarifikasi asumsi yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan selalu mensosialisasikan makna kehidupan normal baru sesuai dengan anjuran pemerintah. Lanjut. Kakak-kakak yang berbahagia, nah, sebagai penguatan karakter itu sudah jelas hadirnya gerakan Pramuka di jenjang pendidikan formal itu ada pada kegiatan yang sudah barang tentu itu akan mendukung penguatan pendidikan karakter yang sekarang sedang dioptimalkan. Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan gerakan pendidikan karakter atau gerakan penguatan pendidikan karakter sebagai bagian dari gerakan nasional yaitu revolusi mental. Landasan hukumnya apa? Pada PPK itu adalah PP atau Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang apa? Tentang penguatan pendidikan karakter. Sebagai kakak-kakak, para pembina yang pada kesempatan ini bisa bergabung dengan kami, yaitu sebuah gerakan nasional revolusi mental ini yang ingin diterapkan dalam satu bentuk pendidikan. Kemendikbud menetapkan 5 nilai utama karakter yang saling berkaitan, membentuk jejaring nilai yang perlu dielaborasikan sebagai prioritas gerakan PPK. Kelima nilai karakter bangsa yang dimaksud yaitu yang pertama religius. Yang pertama religius dulu, lalu nasionalisme, nasionalis, mandiri, yang keempat adalah gotong royong, dan yang kelima adalah integritas. Dari kelima itu,
semua nilai karakter tersebut dapat diaplikasikan dalam aktivitas kepramukaan. Untuk itu, kepada generasi, terutama generasi muda, perlu untuk diberi kesempatan bergelut dan menekuni kepramukaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemarin wakil cabang telah bisa seperti tadi yang ada pada video yang sudah terekam kami, itu ada penegak-penegak menjahit masker, ya, menjahit masker. Itu juga bisa dituangkan dalam SKK, bisa dilanjutkan bisa dimasukkan ke dalam SKK. Itu menjahit. Itu adalah kegiatan yang positif, salah satu kegiatan yang positif yang bermakna selaras dengan penguatan pendidikan. Manakala karakter generasi muda atau generasi milenial sudah terbentuk, tentunya keberlangsungan hidup suatu bangsa akan bisa terus survive sebagaimana yang diharapkan. Tanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan terus digaungkan sampai dapat melintasi batasan ruang dan waktu. Generasi milenial pramuka ibarat tunas, karena lambangnya adalah tunas kelapa yang siap ditanam, siap dibudidayakan di setiap jengkal bumi pertiwi demi tegaknya dan kokohnya bangunan bangsa Indonesia ini. Sesuai dengan filosofi tadi yang dari di atas, maka beberapa hal yang kami sampaikan bahwa mengikat dari filosofi tersebut sebagai penutup, filosofinya adalah Trisatya dan Dasadharma. Gerakan Pramuka telah menunjukkan bukti, terutama saat pandemi. Beberapa tayangan yang tadi sudah bisa dilihat kakak-kakak, ada bantuan-bantuan dan sebagainya, itu adalah salah satu buktinya. Mereka di berbagai tingkat, mulai dari siaga, mulai dari pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, maupun pada satuan karya, telah bahu-membahu memberikan kontribusi baik fisik maupun non-fisik untuk penanggulangan COVID-19 yang telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Demikian yang bisa kami sampaikan dan semoga bermanfaat kepada kakak-kakak. Itulah beberapa yang ada esensi sedikit bahwa kehidupan itu akan lancar untuk kegiatannya. Disuruh keluar aja Mas Ferry.
suruh keluar itu. Demikian itu kakak-kakak yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi kami mohon maaf yang banyak-banyaknya barangkali ada beberapa kekurangan dari yang kami sampaikan. Silakan dari Farhan Salawi, barangkali ada yang tanya. Oh iya, Ya, Farhan Salawi mau Silakan. nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kami mewakili Kuaran Selawi, nama Pujiastuti dan Kak Sringa Saroh. Ini berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Kak Mamuri tentang PP nomor 87 tahun 2017, yaitu berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter. Memang bagus sekali dari kelima nilai karakter itu tadi, tentang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Itu memang secara ini kami amati memang semua ada sudah tercover di dalam pendidikan nilai-nilai pramuka ini. Sudah pas sekali. Ya. Namun bagaimana cara kita mengimplementasikan ini dari kelima nilai karakter ini di dalam masa pandemik ini, Kak? Berkaitan di SD kami saja, kemarin baru saja di lockdown berkaitan dengan ada tambahannya yang positif ya, sehingga untuk wilayah Selawi seperti desa Kalisapu, Trayeman, Selawi Kulon, masa ini kan anak-anak sudah di lockdown semuanya seperti itu, sehingga bagaimana kami selaku pembina pramuka di Gudeg kami itu bisa mengimplementasikan 5 karakter ini, Kak. Sementara kita aja kan kita nggak boleh berdekatan, nggak boleh bareng-bareng gergumul, itu bagaimana kira caranya itu gimana, Kak, di masa pandemik ini? Ya, materi segitu aja. Jaga jarak saja itu sudah 1,8 meter ya, setiap orangnya 1,8 meter, berarti 1 meter 80 cm gitulah, Kakak. Nah itu, maka bagaimana ya kita untuk bisa berbuat? Ya memang dalam keadaan serba sulit, Kakak. Jadi melawan itu istilahnya kalau hanya mengandalkan perorangannya, okay? Perorangannya. Tapi jelas kakak-kakak harus senantiasa bersinergi dengan masyarakat tentunya, dengan masyarakat. Hal yang sederhana, kakak-kakak, itu bisa kita lakukan. Jadi primensi mengulang pramuka di dalam kegiatan kayak gini gitu. Ternyata yang seperti yang kemarin kami berikan pada model aktualisasi yang sudah saya coba, ternyata saya pakainya surat, kan? Jadi mulangnya pakai surat. Apalkan, kalau saya di sekolah dasar berarti saya tolong hafalkan Dwi Dharma. Terus nanti anaknya maju satu-satu, syaratnya juga jangan. Itu yang bisa kami laksanakan secara sederhana. Nah, terus di rumah saya juga memberi surat kepada orang tuanya, pakainya kertas cuilan gitu, pakai kertas, AVS dibagi 4, itu terus di rumah disuruh membersihkan tempat tidur. Disuruh membersihkan tempat tidur. Nah itu timbul satu pertanyaan yang tinggi. Apa benar ini anak di sana melaksanakan seperti itu apa tidak? Tapi kita sebagai pembina karakternya, sudah menanamkan karakternya, yaitu ya percaya banget gitu saja. Oh mesti menata gitu. Jadi atau mungkin kalau ibunya mampu ya di Selawi mungkin di di sekolahannya kakak itu kalau orang tuanya mampu disuruh difoto. Itu saja, Bu. Jadi kakak bisa menyuruh difoto. Tadi nyuci piring misalnya gitu, ya. Betul-betul di sana nyuci piring apa tidak? Nah kalau
Karena dipercaya nanti difoto saja, disuruh difoto. Kalau di Selawi saya rasa ya care lah semuanya orang tua wali murid itu sangat care dengan panjenengan kakak yang ada di sana. Oke. Terus selanjutnya adalah melakukan sosialisasi. Nah, melakukan sosialisasi berarti SKU nomor 13 Bun. Ya. Bunda itu SKU nomor 13. SKU nomor 13 itu silakan dibuka. Ya. Nanti ditulis disuruh apa anak itu. Kayak gitu saja. Itu SKU nomor 13. Itu cara mengkarakterkan itu seperti itu, Bunda. Terus kalau yang lainnya lagi adalah barangkali ada yang masyarakat mungkin dari Dewan Kerja Ranting dan sebagainya, atau mungkin pernah dibina oleh Bunda, itu bisa menjadi mata-mata, itu juga boleh datang ke rumahnya, gitu. Atau mungkin Bunda langsung datang ke rumahnya juga bisa, datang ke rumahnya, menyapu apa tidak, seperti itulah dilihat. Itu seperti itu saja. Jadi tolong pramuka, kalau memang mau mengadakan luring, TM, upacara, ya jangan banyak-banyak. 2 barung atau 3 barung, jumlahnya juga tidak harus 10 misalnya gitu. 1 barungnya misalnya 8, lalu barisnya berjarak seperti itu. Lalu pembinaannya Bunda di sekolahan juga harus jauh-jauh. Kita seperti itulah bisa mengatur seperti tadi yang saya katakan. Jadi yang pembina pramuka ya harus bisa memang keilmuannya pramukanya dimasukkan ke situ. Itu Bun. Jadi untuk PP yang tadi itu memang seperti itu. Jadi religiusnya. Terus Bunda juga agama nanti misalnya kalau agamanya Islam berarti kan disuruh membaca syahadat gitu ya. Untuk kalau bisa tidak usah direkam boleh, tapi bisa anak-anak bisa maju satu persatu, itu juga termasuk sudah merupakan penanaman karakter yang yang bisa dibina oleh kakak-kakak itu sendiri. Demikian Kak, itu jawaban saya. Bertanya lagi, dipersilakan, G. Salam Pramuka. Salam. Kami dari Kuala Selawi. Ya, nama kami Ngasara, Kak Mamuri. Terkait yang pertama tadi tentang sosialisasi makna hidup normal untuk para binaan kami, anak-anak siaga. Yang pertama yang kami terapkan kan memakai masker. Saya sendiri juga nggak betah pakai masker. Nah, kadang juga anak-anak itu masuk buat mainan aja, dikalungin aja, jarang mereka continue secara permanen pakai terus loh. Lebih banyak malah kadang diumpetin maskernya, mau dibawa tapi diumpetin. Loh kok nggak pakai maskernya? Baru diambil, ya pakai gitu. Itu yang pertama, yang paling cedera adalah masker. Apalagi sekarang masker lagi operasi ya Kak. Kalau kena 100.000 lumayan kalau ketangkep itu. Nah, apalagi anak-anak sekarang kan kami sudah dari sekolah sudah tolong gunakan masker dalam sehari-hari. Sementara ini dan saya ada di lapangan ini Kak, shootingnya di lapangan. Mereka semuanya hampir tidak pakai masker. Udah ngomongin udah berkali-kali. Nah, apa kami perlu menakut-nakuti mereka atau tetap kami udah pakai contoh kemana-mana tetap pakai masker, cuma satu aja masker aja mereka aja sulit banget untuk menanamkan, padahal kan kita sebagai pramuka seyogyanya bisa membantu pemerintah untuk kampanye hidup bersih dan sehat. Ya, enggak tahu ya, cuci tangan jelas mungkin kalau makan mereka cuci tangan itu membiasakan cuci tangan berkali-kali. Kita nggak bisa mengontrol setiap hari. Apa kami butuh kayak laporan dari orang tua bahwa anaknya itu kalau di rumah cuci tangannya berapa kali begitu. Apakah ini
apa wajar atau tidak kalau kami terapkan, ya rada kayaknya bikin warning lah untuk orang tua bahwa anaknya harus begini loh. Karena sekarang rawan sekali kehidupan dalam masa pandemi ini, ya apalagi Slawi kita sudah merah. Gimana Kak, biar mereka iya kayak loh, ngurus banget gitu loh, bahwa masker, cuci tangan dan sebagainya dengan 3M itu bisa membudaya dalam kehidupan mereka tanpa kita suruh Kak. Iya, apalagi anak kecil-kecil itu Pak susah banget. Kebetulan saya juga ngajar di TPQ, mereka loh kok nggak pakai lagi pengap ustazah, ya udah tapi kan dipakai itu kalau aku ustazahnya melek ya dia lepas lagi gitu loh. Bagaimana Kak, ada ilmu tersendiri buat dari Kakak untuk mereka sadar bagaimana caranya, atau sekelumit kata atau apa biar kami tak tanamkan besok tak praktekkan langsung Kak. Bagaimana Kak sosialisasi hidup bersih dengan 3M tadi untuk para anak-anak siaga kami. Demikian Kak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Oke. Itu sebenarnya Bunda sudah menjawab sendiri, Oke. Jadi Bunda itu bertanya tapi sudah dijawab sendiri. Jadi kekerasan itu bukan berarti mesti bersentuhan fisik. Ya. Nah, di dalam kekerasan yang tidak bersentuhan fisik, kalau yang bersentuhan fisik kan mukul dan sebagainya, itu kan tidak boleh. Jadi untuk bisa dilakukan atau bisa dilaksanakan supaya anak itu akan memakai masker, itu memang betul-betul perlu diberi kekerasan, tapi bukan kekerasan fisik. Artinya kita selaku pendidik itu betul-betul rewel, betul-betul rewel Kak. Rewel ya Kak? Iya, rewel. Karena jenengan kan ustadzah. Jadi kalau ustadzah, jenengan kalau mau ngaturi pirsa biar anak didiknya itu, peserta didiknya memakai, ya jenengan pakai dulu. Jangan jenengan waktu nggak pakai, tapi ngomongin, maskernya nggak dipakai, padahal diri sendiri nggak pakai gitu loh. Ya, harus dipakai seperti itu. Karena contoh suri toladan itu nomor 1, harus diberi contoh dulu. Jadi ibu ustadzahnya saja kalau ngajar ditutupi kayak gini, jangan dipelongokaken atau hidungnya dikatau gitu. Saya setiap pagi itu seperti itu Bunda. Jadi kalau saya setiap pagi itu seperti itu. Ya, terus kan ada pengantar ibu atau ayahnya atau bapaknya atau umnya, itu malah saya kepenak, umnya yang saya tegur, seperti itu. Saya jam 6.45 itu sudah tongkrong di pintu gerbang. Terus maskernya mana? Maskernya mana? Lah, kan saya tidak cukup, mulut saya tidak cukup, maka teman-teman guru juga harus seperti itu. Jadi harus rewel. Karena jangan berasumsi seperti tadi, bahwa yang namanya normal baru ya berarti sudah normal, tidak ada pandemi, tidak ada seperti itu. Tidak ada yang mau nulari gitu, tidak ada. Jadi jangan berharap seperti itu. Jadi tadi pagi saya ngajari olahraga untuk kelas 1, berjalan mundur sama loncat. Nah, berjalan mundur sama loncat. Habis tes daripada nganggur saya ajari itu. Anak-anaknya kesenangan loh gitu. Tapi ya tetap pakai masker. Sayanya juga pakai masker. Ngomong saya juga pakai masker, bukan lepas. Jadi anak-anak bermain dengan saya, kalau di kelas 1, itu kan ada olahraga yang jalan mundur sama meloncat gitu ya. Nah, meloncat ya bisa meloncat, di atasnya tak kasih
jambu, kayak gitu. Ya, saya bisanya. Jadi seperti itu, Bun. Daripada kelas 1 pulang cepat, ya pulangnya terlalu cepat, yang kasih ya selesai karena saya tidak ada shift ya Bun, maka ya saya lanjutkan untuk olahraga seperti itu. Jadi satu catatannya adalah jenengan rewel. Rewelnya itu perlu dengan kekerasan, tapi tidak menggunakan kekerasan fisik. Cukup mulut saja. Dipakai gitu. Saya rumil sekali. Nggih. Kalau saya masalahnya sekolahannya dekat jalan raya, jadi barangkali ada dinas-dinas yang mampir, saya pergi sendiri, Bu. Ngoten Ibu nggih. Catatannya 1, rewel tapi jangan menggunakan kekerasan fisik. Ngoten Ibu? Wis sing telaten gitu lah. Nggih. Makasih Kak. Terima kasih sama-sama.